Di dalam rencana tata ruang kota memang tidak ada yang namanya tol laut ya, yang ada itu hanya tanggul laut. Akhirnya merubah rencana tata ruang yang akhirnya tata ruang menjadi bukan lagi tata ruang tapi tata uang. Iya. Iyo, tata uang. Halo, jumpa lagi dengan kami di Bergibah Podcast karena perjumpaan adalah kunci. Di perjumpaan lalu ya teman-teman, kita pernah gibah soal video yang diunggah di kanalnya Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar. Masmu ya itu ya. Lanjut. Biar kelihatan muda toh. Oke. Masuk Mas Menteri. Iya. Tadi Pak ya. Menteri. Lanjut. Beda Pak Ganjar yang video kami bisa dicek di kanan atas ini ya. Ya. Nah, sekarang ini kami masih di komposisi yang sama ya. Ada kami, halo teman-teman bergibah yang ditemani oleh teman-teman periset dan sekaligus anggota koalisi Malih dari Segoro. Ada Ibu Mila Kamila dari Unisula, jurusan perencanaan wilayah. Ya, halo Ibu, jurusan perencanaan wilayah dan tata kota. Kemudian ada Cornel Gea yang aktif sekali ya di LBH Semarang. Aktif banget. Kemudian juga ada Pak Syukran Salam, sangat aktif di UNES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung jurusan hukum masih ada. Iya, oke. Kami akan menggibah video yang sama, tapi dalam kacamata yang berbeda. Nah, di episode kali ini kami akan gibahin video berjudul Bersama Presiden Jokowi Cek Progres Tol Semarang Demak dalam sudut pandang hukum. Mumpung ada Mas Cornel dan ada Pak Syukron di sini ya, kita bisa bicara lebih banyak. Kita bisa simak cuplikan videonya dulu nggak Lur? Oke. Siapa tahu teman-teman lupa. Ya, aku putar ya. Tema KPPU. Jalan tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan Kaligawe dan Bandar Udara Ahmad Yani. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewat di jalur ini. Keistimewaan jalan tol ini adalah multifungsi. Selain meningkatkan konektivitas, jalan tol Semarang-Demak seksi 1 ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjirop dengan adanya fungsi kolam retensi dan adanya nanti tanggul laut. Dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering. Seperti kita lihat sekarang ini, yang masih terendam nantinya semuanya akan kering dan bisa digunakan baik untuk kawasan industri dan pendukungnya serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yoi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru frase itu dari Bapak Jokowi terakhir tadi itu. Ya. Iya, kemarin ada yang bilang tentang sesuatu yang jahat nih. Coba kita bisa. Oh enggak lagi, enggak apa sih yang jahat. Iya, kalau yang lalu podcast lalu kan ada yang sangat kecewa dengan cara bekerjanya hukum itu kan. Iya. Udah puluhan tahun belajar hukum, belajar di kampus ya kan. Ya. Ternyata Tapi ada yang jahat dibiarin aja. Iya. Jahat ya. Gini, aku bisa mulai untuk memancing. Jadi dalam buku Malih dari Segoro yang dibikin teman-teman koalisi itu kan kalau nggak salah disebutkan di salah satu bab bahwa sebenarnya proyek tol tanggul laut Semarang Demak atau TTLSD ini kayak disebut obstruction of justice atau pembangkangan terhadap hukum kalau nggak salah diterjemahkan oleh
para pakar hukum yang ikut riset itu. Argumentasinya waktu itu banyak peraturan-peraturan yang ditumbangkan oleh satu surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dikeluarkan pada 28 Desember 2017. Itu surat nomor 435/200/12 Kemawi /2017 perihal rekomendasi kesesuaian tata ruang integrasi pembangunan tanggul laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang-Demak. Yang pertama ini soal surat ini hubungannya dengan Perpres PSN. Ada yang bisa jelasin nggak ya? Iya, aku dulu kali. Ya. Ya, silahkan. Iya, kayaknya ini kan semua makhluk hidup di Nusantara ini dikorbankan oleh yang namanya proyek strategis nasional itu kan. Dan aturan proyek strategis nasional itu salah satu bagian makhluk itu kan di Jawa Tengah itu kita inilah ya kan, korban tol tanggul laut Semarang-Demak ini. Tuh, jadi tadi itu soal pembangkangan hukum itu kan, semua banyak yang dilanggar tuh karena PSN, karena ya memang itu kayak PSN itu kayak lebih tinggi dari kitab suci gitu tuh Pak. Oke. Dia lebih tinggi dari kitab suci. Apalagi undang-undang itu kan, apalagi yang namanya aturan-aturan tata ruang di daerah gitu kan. Jadi ketika PSN bilang di Semarang, di Kendal Semarang-Demak harus ada tol tanggul laut Semarang-Demak, mau bumi ini sedang ke dalam kondisi yang nggak baik, gunjang-ganjing gitu ya, atau dalam kondisi sekritis apapun, atau dalam kondisi bagaimanapun ruang hidup itu tidak mampu lagi untuk menampung beban pembangunan itu tetap harus jalan Pak. Jadi ketika itu udah dikasih judul PSN, tadi yang namanya aturan-aturan itu bisa ditabrak. Kalau yang terjadi di tol tanggul Semarang-Demak itu kan sebenarnya dari PSN itulah semua aturan itu seakan-akan dianggap sinkron gitu kan oleh ATR BPN. Itu kan dia yang memberi penjelasan atau bahwa yang namanya tol tanggul laut Semarang-Demak itu sudah sinkron dengan berbagai aturan lain tuh. Ya. Kan ada banyak macam proyek, ada banyak proyek infrastruktur lain sebenarnya di Jawa Tengah ini, kayak jalan tol, terus tanggul terpisah apa segala macamnya itu kan. Dan sebenarnya itu nggak sinkron sama sekali karena tidak ada satu proyek apapun yang menunjukkan atau yang menjelaskan yang namanya jalan tol bersama dengan tanggul laut dimanapun. Tapi tiba-tiba di rekomendasi Dirjen Tata Ruang itu menyatakan bahwa itu sudah sinkron gitu kan. Nah sinkron yang dipaksakan ini, kecocokan yang dipaksakan ini, yang pakai ilmu cocokologi itu yang tadi kita sebut sebagai obstruction of justice itu kan. Dia membangkang gitu kan, pembangkangan itu gitu Pak. Dan mungkin Bu Mila juga bisa cerita, karena Bu Mila ini kan yang paling sering juga advokasi tata ruang tuh kan, advokasi RT RW. Bagaimana sakit hatinya para akademisi yang nggak tahu lah ya, mungkin nggak sakit hati juga, tapi bagaimana satu dokumen yang disusun lebih serius ya dengan KLHS dan RT RW ini bisa dikalahkan tuh kan dengan 2 lembar surat rekomendasi. Nah itu yang celaka gitu. Maksudnya apa? Celakanya apa? Karena akhirnya yang namanya technocratic planning yang disusun oleh akademisi itu yang nggak ada nilainya sama sekali begitu loh. Hanya kemudian yang keluar adalah tadi surat penyesuaian bahwa ada rekomendasi sudah sesuai. Nah ini kan sebenarnya padahal tata ruang itu adalah aturan tertinggi di dalam perencanaan gitu ya. Harusnya PSN itu menganut di dalam rencana tata ruang, tapi kemudian malah dibalik. Tata ruang mengikuti PSN, hanya khusus untuk PSN, tidak berlaku untuk kegiatan perencanaan yang lain. Jadi artinya ya benar bahwa PSN dan surat rekomendasi itu lebih tinggi, malah jadi kitab suci kali ya. Nah ini yang juga tidak benar sebenarnya. Kalau misalnya kita nanti mungkin masukkan sebenarnya bagaimana hierarki terkait dengan hukum gitu loh, hierarki hukum. Misalnya apakah harus undang-undang di atas itu harusnya kan dianut
biar seperti itu sampai ke bawah. Nah, kemudian yang di dalam rencana tata ruang kota memang tidak ada yang namanya tol laut. Yang ada itu hanya tanggul ya, yang ada itu hanya tanggul laut. Tol itu tidak ada. Nah, tol itu kemudian masuk di dalam rekomendasi, dan kemudian karena ada revisi tata ruang Jawa Tengah, maka kemudian itu dimasukkan di dalam Perda tata ruang nomor 17 tahun 2019 ya, Perda tata ruang Jawa Tengah begitu, dan itu yang kemudian dianut menjadi dasar penyusunan PTLSD itu. Nah, ini yang mungkin saya ya juga mau menanyakan terkait dengan itu, hukum terkait adanya aturan yang harus dianut dan mana yang dianut itu seperti apa sebenarnya, supaya kalau kita mau menjalankan perencanaan ini ya benar-benar sesuai dengan apa yang tertuang di dalam rencana itu. Jangan-jangan semua selalu ada yang tiba-tiba datang belakangan, dan itu memang akhirnya merubah rencana tata ruang yang punya maksud dan tujuan yang begitu baik, tapi karena ada ya beberapa gelintir gitu yang dipaksakan, ya akhirnya tata ruang menjadi bukan lagi tata ruang tapi tata uang. Iya. Iyo, tata uang. Iya. Tata uang. Aku bisa sorry, siapa tadi? Itu aku nyambung dulu kali ya soal PSN itu, dan itu menurutku bahaya banget karena kita bisa membayangkan seluruh ruang hidup di Indonesia ini diatur oleh orang-orang di Silang Monas kan. Iya. Yang dia tuh nggak paham. Tidak pernah. Nggak pernah ke lapangan gitu. Iya, dia tuh nggak paham kondisi-kondisi daerah, dan sifat lingkungan itu kan khas ya. Nggak bisa disamakan lingkungan di Jawa Tengah dengan lingkungan di Jakarta, atau lingkungan di Kalimantan dengan lingkungan di Jawa Tengah, itu nggak bisa disamakan. Makanya tadi disebut sebagai untuk mengatur ruang itu kan. Iya. Untuk mengatur ruang itu kewenangannya daerah gitu, karena sifatnya yang khas juga, jadi harus menganut asas otonomi daerah. Kalau orang-orang yang tidak paham kondisi ruang di daerah itu dikasih kewenangan untuk mengatur ruang hidup kita ini, itu jadinya macam begini tuh. Dan kalau memang strategis ngapain dipaksain gitu loh, ini tuh kayak jadi tuh baik buat kalian gitu, terimalah gitu. Iya. Kira-kira kan gitu ya. Tapi kan jadinya strategis itu buat siapa gitu kan? Iya, kalau memang strategis buat kita nggak usah dipaksain begitu. Dan itu tuh sebelum undang-undang Cipta Kerja, undang-undang macam PSN, aturan macam PSN ini kan sudah sangat orde baru banget kan. Sentralisasi kekuasaan ada di pusat. Semua Jokowi mau bangun apa di sana, mau bangun apa di sini mau semuanya harus ngikutin aturan itu. Jadi sudah dari lama dia itu sudah orde baru itu kan. Iya. Misalnya aku bisa kasih substansi soal hukumnya sedikitnya. Aku baca dari buku itu bahwa surat dari Kementerian Agraria Tata Ruang tadi yang menyatakan bahwa proyek tol Tanggul Laut Kota Semarang sudah sesuai dengan Perpres 56 2018 dan karena itu melegitimasi pelaksanaan proyek itu. Menurut buku Malih Dadi Segoro, itu tuh nggak bisa dibenarkan secara normatif. Kenapa? Karena dalam Perpres 56 2018, Perpres Percepatan Proyek Strategis Nasional itu, di sana itu tidak disebutkan soal tanggul yang terintegrasi dengan tol, kalau nggak salah. Iya. Dan karena itu si pembuat analisis hukum itu Ivan waktu itu dia diskusi di banyak video di YouTube, di banyak webinar dia udah terangkan dengan sangat baik. Sebenarnya menurutku dia yang paling oke menerangkannya, aku nggak begitu dapat. Dan karena tidak ada tol dan tanggul laut secara eksplisit dalam Perpres itu, maka dia sebut itu sebagai tidak dapat dibenarkan secara normatif. Begitu dia, kalau nggak salah, yang begitu-begitu ininya, empiris hukumnya. Nah, aku ingin ngelanjutin dari Bu Mila tadi soal hierarki hukum.
yang dialamatkan ke Pak Sukron. Tapi aku ingin tanya begini, buku Malih Dadi Segoro itu kan sudah mengkonstruksi bahwa proyek tol Tanggul Laut Semarang itu adalah sebuah tindakan obstruction of justice di bab itu kan, atau pembangkangan terhadap hukum. Jadi selain hierarki hukum yang dilanggar tadi dengan keluarnya 2 lembar surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu, Pak Sukron, konsekuensi dari yang disebut obstruction of justice ini apa secara hukum? Ya kalau sederhananya harusnya batal demi hukum ya. Itu kalau misalnya satu aturan yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya, maka kemudian dia batal demi hukum. Karena dalam hukum itu kan ada asas lex superior, lex inferior itu. Apa itu Pak? Kira-kira itu. Ya hukum yang di bawah itu harus menyesuaikan dengan yang superior, lex superior itu yang di atasnya itu. Oke. Nah, cuman kita kan nggak bicara hukum di negara-negara maju gitu. Kita bicara hukum di negara pasca kolonial, negara dunia berkembang, negara dunia ketiga yang mewarisi negara dari hukum kolonial itu kan. Nah lebih banyak parah lagi itu kan, hukum di negara pasca kolonial itu yang mewarisi hukum di masa kolonial itu justru malah memperkuat gitu ya, tidak dekolonisasi hukum gitu kan. Di masa kolonial justru malah memperkuat kolonial negara itu diperkuat gitu kan, lebih diperkuat lagi gitu kan. Nah, karena itulah akhirnya Indonesia negara hukum gitu kan, bukan restat, bukan makstat itu hanya dalam kertas itu. Oke. Hukum itu dalam kertas itu. Nah prakteknya tergantung dari konfigurasi kepentingan gitu. Karena hukum itu syarat kepentingan gitu, istilah itu. Aku mau ubah sedikit Pak. Kayaknya bukan dalam kertas tapi dalam file aja tuh, file PDF. Oh iya. Belum dicetak ya. Iya. Lebih parah. Milenial banget sih. Lebih parah ya. Dia tuh dalam file PDF, itu dalam folder itu lagi kan. Dalam folder itu ada banyak file gitu. Jadi begitu dalam dirinya itu. Iya. Nah, kalau misalnya akhirnya sebenarnya sering dengar itu. Hukum itu kalah dengan telepon. Nah kalau dalam hal ini hukum itu kalah dengan suratnya siapa tadi? Rekom, APR, BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya. APR. Nah hukum yang dibuat DPR itu kan sebagai dalam tanda kutip wakil kita itu ya, itu kalah dengan menteri itu kan. Siapa yang nelfon menteri itu Pak Sukron? Aku rasa bukan di telepon Pak, di WA aja itu. Iya. Ada yang meng-WA kelihatannya. Nah akhirnya memang hukum ya rule of law lah itu kan. Rule of law itu ya udah pasti dalam struktur negara pasca kolonial itu yang mewarisi hukum di masa kolonial itu akhirnya ya lemah, ditundukkan gitu kan. Ya. Bentuknya nggak jelas gitu ya. Nah struktur negara kolonial itu apa itu kan? Yang jelas ya eksploitatif kan, mengeksploitasi kekayaan, mengeksploitasi tenaga kerja itu. Nah itu diteruskan, diteruskan di pemerintah pasca kolonial itu kan. Ditambah lagi, tambah diperluas gitu ya. Jadi berarti nggak ada bedanya ya dari zaman dahulu sampai sekarang tuh nggak ada bedanya ya, berarti tidak ada perubahan ya, atau semakin mundur malahan ya? Nggak tahu kalau. jadi kasihan juga Ivan itu ya. Takut undang-undang ITE. Kasihan juga Ivan itu kan yang studi hukumnya Tol Tanggul Laut Semarang Demak dengan sangat serius ini kan Ivan kan ya. Dia bahas itu hukum planning, hukum
PSN 3 rezim hukum atau apa penjelasannya itu kan. Iya. Terus filenya jadi gitu dalam PDF buku itu, tapi dalam kenyataannya kan ceritanya beda lagi gitu kan. Jadi Ivan itu menjadi bagian dari di dalam file tadi itu aja pemikirannya tuh. Yang belajar hukum juga kasihan Pak, macam Pak Sukron tuh sama dia belajar hukum kan, ngajar lagi dia kan ngajar hukum lagi tuh. Sebenarnya kan gini, undang-undang RT/RW itu ya, rencana tata ruang itu kan sebenarnya kalau orang buat rumah itu kan pasti dari perencanaan, direncanakan biar nggak kumuh, biar nggak ekosistemnya itu masih tetap terjaga itu kan, sehingga itu akan menjaga kualitas hidup ya kan, aman, nyaman, produktif dan lain sebagainya. Nah tapi itu kalau dalam kasus PSN ini, kasus LSD itu nggak berlaku itu kan. Yang penting bangun gitu kan. Nanti dilihat dari udara jadi kumuh gitu kan. Yang penting bangun, ada kerja gitu kali ya. Iya itu. Gitulah ya. Aku tertarik sama itu tadi Ibu Mela bicara sebenarnya nggak ada bedanya yang di zaman kolonial dengan yang sekarang. Ya, sebenarnya model pembangunan yang dilakukan itu ya sama dari zaman dahulu sampai sekarang, atau sekarang malah semakin diperkuat lagi gitu loh artinya. Iya, terus kalau ada sekarang kan hukum yang diwarisi dari kolonial itu kan ada penjaganya itu Bu, ditegakkan oleh para penegak hukum sekolah hukum. Jadi ada penjaganya ya. Ini ya yang sekolah di Fakultas Hukum ya Mbak. Ada pengajarnya juga. Ada pengajarnya. Ada penjaga dan pengajarnya itu. Aduh. Yang harus menjaga. Bapak Sukron ya kan? Jadi Bapak Sukron kan? Aduh Pak Sukron, maaflah Pak Sukron dan Pak Ivan kami ini kan. Berat memang jadi sarjana hukum. Iya berat. Ya, tapi kalau nanti berhasil gitu kelihatannya masuk surga nomor 1 Pak. Sarjana hukum ya Bu? Iya. Amin. Aduh. Nanti saya bicara hukum bikin frustasi. Ibarat kamu punya harapan gitu kan, ternyata di PHP. Oke, PHP ya. Itu pengajar hukum ya. Ada pengajar, ada yang di LBH gitu ya. Aku beda Bu. Kamu ikut aja kalau masuk surga. Iya. Aku anak hukum murtad. Tapi ini ya, tapi hukum yang macam kayak gitu itu kan khususon. Ya kalau mencuri masih ditangkap gitu. Wih, kalau mencuri uang rakyat nggak ditangkap. Oke, daripada ya kita bahasnya lebih jauh, terus nanti di sini ada yang mental breakdance gitu ya. Mending kita sudahi aja. Ketawanya benar Mbak, ketawanya getir banget sih. Punya itu Pak Sukron. nanti kita kasih aja link buku di gibahan itu, baca sendiri aja deh gitu. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yo, Terima kasih. sampai Jumpa. Semoga lah ya. Ya, Masuk surga. matur nuwun ya Bu Mila. Iya. Ya, Pak Sukron, Pak Kornel. Matur nuwun semuanya. Sampai ketemu. Mbak aku mungkin malah Raisa metu sih ya. Bu Mila.